Hadirin yang kami hormati, di malam hari ini, yaitu malam Ramadan yang ke-17, peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, di mana alam Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwujudkan menjadi kitab sebagaimana patokan terkuat bagi umat Islam. Aturan-aturan yang terjadi dalam kehidupan tentang ibadah, baik ibadah kepada Allah langsung maupun ibadah kepada manusia, di situ sudah tertera. Sebagaimana kita umat Islam yang menambah kebahagiaan yang abadi, tentunya kita wajib menghargai, memakai Al-Quran sebagai pegangan atau patokan hidup kita. Nyun sewu hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung oleh Gus Mat atau Pak Matali tentang putra-putra pengamal pada zaman itu. Alhamdulillah di sini di PSB ini banyak putra-putra pengamal zaman yang kembali. Yang pertama sebutan Kiai Mas Duki. Beliau adalah putra pejuang juga, yaitu Kiai Dardiri dari Nganjuk. Mudah-mudahan dengan adanya Kiai Mas Duki di sini, semua akan menjadi lebih baik. Amin. Kehidupan Kiai Dardiri di alam sana. Amin. Dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rabbul Bahayai. Di sini tadi Gus Mat juga seperti itu. Beliau adalah cucu daripada Kiai Zainal. Walaupun bagaimana juga, insya Allah saya meyakini dengan adanya Gus Mat di sini, Kiai Zainal mendapat sesuatu yang indah. Amin. Dan juga Gus Bayu. Gus Bayu dari Nganjuk. Zamannya Mbah Bayu dulu, ayahnya namanya Mbah Eja, itu sering dengan saya. Mudah-mudahan dengan adanya Gus Bayu bergabung di PSB ini, Allah juga menjadikan kehidupan baca dan baca di sana lebih indah. Dan yang lainnya, mudah-mudahan semua akan mendapatkan referensi Bahayai di dalam kehidupan yang lebih indah. Di sini Mas juga ada Pak Ustadz Suedi atau Pak Yai Marhum Suedi, itu juga ayahnya Bapak Tauhid Almarhum. Itu waktu itu juga zamannya Mbak juga mengikut serta dalam kancah perjuangan Wakidiyah. Mudah-mudahan dengan aja Bapak Ustadz Suedi bergabung di sini, Bapak Tawil Almarhum dan Ibu Tawil mudah-mudahan mendapat perlindungan SWT di sana. Dan di sini juga ada, akan saya sebutkan sebagai istri saya sendiri, yaitu Bu Anna Yuliasanti. Dia juga anak dari Pak Ansori. Pada waktu zaman beliau Bahayai, beliau dokter Bahayai. Mudah-mudahan dengan adanya ini di bulan Ramadan ini semua mendapatkan Allah SWT. Amin. Dan nanti setelah 1 Syawal kembali ke rumahnya masing-masing dengan keadaan bahagia. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan doa saya didengar Allah SWT. Amin. Sehingga yang di sini walaupun bukan putra pengamal pada Bahayai, saya doa mengulang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah SWT. Hadirin yang kami hormati, dan sekali lagi ada masih ketinggalan Bapak Robiki yang sekarang almarhum. Mudah-mudahan dia di sana juga mendapatkan perlindungan Bahayai, sehingga nanti di sana di Padang Pasar kita berkumpul kembali di bawah naungan Bahayai. Amin. Hadirin yang kami hormati, di sini saya akan menerangkan sedikit yang selama ini orang belum tahu atau belum paham. Kita ingat beliau di saat Kubrawadah, atau juga di saat itu mungkin terkenal dengan sholat wasiat 9 Mei. Itu beliau jauh. Intinya hampir sama. Sanggupkah panjenengan sekalian dari sebagai wakil kula? Dan ketika itu di saat 9 Mei 86 itu belum ada yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi, sanggupkah panjenengan sekalian
dados wakil-wakil kula. Nggih, dereng wonten jawab. Akhirnya beliau dawuh, kula mboten sombong. Bangsa lain daftar dados wakil-wakil kula. Nanging tasih kula tangguhaken. Amargi bangsa lain utawi bangsa jin niku keras. Sinten mawon sing boten pun mengamalkan Sawakidiyah manungsa badhe dipateni. Pramila punika kula nunggu jawab panjenengan sekalian. Lajeng beliau dalam malih sanggupkah panjenengan dados wakil-wakil kula. Saat itu seketika semua yang hadir, yang sekarang itu menjadi makamnya Mbah Yai di ruangan situ, Mbah Yai menghadap utara. Itu langsung sanggup. Bahkan yang di dekat saya itu sampai semaput, sanggup yang muda. Kemudian beliau jauh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang mewakili harus sesuai yang diwakili. Dan itu saksinya Allah Sang Maha mendengar. Waktu itu Mbah Yai telunjuknya mengacung ke atas, saksinya Allah Sang Maha mendengar. Gitu. Yang diwakili harus, yang mewakili harus sesuai yang diwakili. Intinya dawuh itu seperti itu. Itu didawuhkan lagi, diulangi lagi satu berwadak malam Senin. Ketika itu beliau itu sudah gerah parah dan fisiknya sudah tidak memenuhi syarat untuk berjalan atau tindak ke podium. Dan oleh panitia saat itu beliau diputuskan fatwa dari dalam kamar. Di antaranya yang saya dengar waktu itu hampir sama. Sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Nah saat itu menjawabnya langsung sanggup. Itu perbedaannya itu. Di musyawarah 9 Mei itu Mbah Yai bertanya 2 kali, yang ketiga kalinya baru sanggup. Sedangkan di satu berwadak langsung sanggup semuanya, dan itu semuanya pengamal, tidak pandang bulu. Tetapi 9 Mei itu hanya personil, pengurus pusat dan daerah. Otomatis yang terakhir itu semuanya mendengar. Dan sampai sekarang itu berlaku. Kemudian sanggup bersentak, sanggup itu semua gemuruh waktu itu acara di kubro itu. Kemudian beliau dawuh lagi, menawi mawon sholat wakidiyah kawula ijazahaken dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamia panjenengan sekalian nemokaken lembar wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan namaken sah-sah kemawon. Nah, di sini kami akan menjalankan itu. Di sini, insya Allah yang dimaksud Mbah Yai itu sebagian dari perjalanan wakidiyah, bukan perjalanan wakidiyah. Jadi intinya perjalanan wakidiyah itu meliputi 3 unsur. Ya, yang pertama sholat wakidiyah sebagai amalannya, yang berfungsi menjernihkan hati. Yang kedua, ajaran wakidiyah. Kalau Mbah Yai menamakan jejere urip. Definisi daripada ajaran wakidiyah itu petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai dia mati. Yang ketiga, prinsipnya tidak pandang bulu. Sehubungan dengan itu, pada waktu tahun 1998 apa dia? Rabi dan bilang ya 98 insya Allah. Nah di sini waktu itu saya didhawuhi oleh beliau golek ana wali sing jasate mecah puluhan tahun, siji ning Mesir, loro ning Indonesia.
Nah, alhamdulillah ketemu. Dan beliau mendawuhkan ada 3 perkara. Yang pertama pada waktu jauh beliau, Gus, pulau tahun 70 kali niku ditimbai Romo Majid. Jenengan tasih ahli gitu. Beliau dawuh, "Yi, itu kula kaget. Romo Majid timbali kula yi, itu kula matur, nyuwun Romo, nyuwun apunten. Kula boten pantes panjenengan panggil yi." Kemudian bae dawuh, "Lek kula sing nyeluk napa sampean badhe mantah. Nyuwun apunten sedaya dawuh." Akhirnya pun ini kalau kita omongan ini benjing salah satu anak kula rabi ini ku saman omong ini. Nah waktu ini ku Kiai Said itu ndang kali kula lah ini ku Kiai Said Allah lah Kiai Said Cepoko ini ku bapak pun Gus Jamil lah beliau ini ku jasadnya mecah puluhan tahun setunggal ten Mesir, setunggal ten Indonesia. Semarang pun gini ini ku asalnya kalau Semarang lajeng beliau doang ngeten Gus, kula niku bingung saat niku. Dalam kebingungan, beliau Romo Majid dawuh, "Mbon ajrih." Pun bingung, tengere, benjing, lek salah tunggal anak kula njal badhe rapi dengan jenengan nggih niku. Pesen niku kula paringi anak kula sing teng jenengan badhe rapi. Ditunggu pada waktu itu yang pertama yang menikah ya Hamid tidak ke situ, oh bukan. Kemudian ya Latif tidak ke situ, bukan. Yang terakhir saya ke situ, kemudian ya saya langsung merangkul saya, alhamdulillah dengan sama rawuh Gus. Berarti mantun niku tugas kula belum selesai, insya Allah mantun kajian ngajeng kula mboten wonten. Lah kok jenengan bersoi? Kula rin di daerah Romo Majid, lek tugas iki pun jenengan sampeyan anak kula insyaallah jenengan mantun niku menghadap Allah Taala. Matur-matur Daud 3 perkawis yang pertama. Nyuwun sewu Gus. Niki diutus nyampe teng jenengan. Dateng salam niku wonten istilah Ummul Mukminin. Kedai dateng Wakidiyah wonten iki. Tulung sampean-sampeane teng anak kula sing badhe rabi lan nyebar luasaken niki. Bojo kula, Ibu Latif, Ibu Hamid. Tapi kok mboten sebutaken kula. Nek donya tak tutne, nek akhirat malah aku. Sama ngomongne nek anak kula sing badhe rabi, kok nyebarne nek kuwi Ummul Wakidin. Sing pertama niku. Kan menghormati sebagai layaknya Ummul Mukminin. Lajeng sing kedua, pengamas Wakidiyah. Niku menawi namung ngamalkan sholawat kemawon. Mboten nglampahi, malih mboten mijuwentaken ajar Wakidiyah. Lan mboten nglampahi prinsipe mboten pandang bulu sanes pengamas Wakidiyah, pembaca sholat Wakidiyah. Yang ketiga, niku sama sampai tenggane anak kula. Niki hubungane pribadi anak kula. Nggih nyuwun apunten yen niki privasi mboten kula omongne nggih tentang pribadi kula. Lah maten-maten kinten-kinten jarak setunggal kali wulan ke saya teng Mekah. Musim haji. Mantun teng Mekah kondur terus kula dikengken rika, alhamdulillah Gus jasa kula sampun dados tunggal, insyaallah kula ditugasi sekawan dosa kan mbayai kalian waktu niku romahi kalih Romo Majid. Mantun niku mungkin sekawan dosan takdiman kula diganti pun kondur. Menghadap Allah, saestu. Sekawan dosan mantun ngoten selisih nggih pas takdiman niku kula nggih rika terus kula nyuwun apunten matur suwun pesene benjing ben desa kondur. Tepat dawuh Mbah Majid. Nah, terus kenapa kalau ngomong niku masalah sholawat Wakidiyah? Amargi beliau itu yang ingin dijauhkan dijasakan bukan perjuangan Wakidiyah, sholawatnya Wakidiyah. Saat ini kita tinggali, kita koreksi.
datang lembar wakidiyah ajaran terakhir apa? Lillah, billah, rasul, birasul. Boten wonten lil rasul wonten. Lil rasul boten dijazahkan. Lil rasul hak prerogatifnya Mbah Masjid. Hak prerogatifnya orang Mbah Masjid. Tiang namakan wakidiyah. Namakan salah wakidiyah. Nggih lillah. Nggih di rasul. Nggih birasul nggih billah. Nah boten lil rasul. Boten keindahan tengah wakidiyah. Ini ngapunten. Di sini kan dijasakan saya perjuangan wakidiyah. Masuk saat ini pengertian perjuangan wakidiyah kalau dijasakan lagi. Kula mboten wareh-wareh nerangaken iki. Amargi babagan sing kleru. Lek diterangne bolak-balik. Diomongane bolak-balik. Lan dadi doktrinitas, kuwi akhirnya dianggap bener. Walaupun salah. Mula niku kula nggih ngomong niki mboten wareh-wareh. Supados mengke sing menganggap hal yang kleru selama ini saged dadi kleru. Niku harapan kula. Perjuangan wakidiyah niku disebut juga perjuangan fakhiru ila Allah. Pengertian perjuangan wakidiyah berjuang niku riyen. Terus kita harus mengerti makna daripada berjuang. Lah berjuang itu sebenarnya pengamalnya ngelakoni atau melakukan sesuatu usaha nyelametne awake dhewe, nyelametne keluarga awake dhewe di samping umat saka rusak keimanan, itu perjuangan. Itu berjuang ya. Itu perjuangan. Perjuangan itu isinya hampir sama tapi berbeda. Perjuangan itu ngelakoni, itu perjuangan ya, berbeda. Perjuangan itu ngelakoni tapi tanpa usaha. Ngelakoni perintah Allah. Ngelakoni perintah Allah. Tegas ngelakoni apa-apa sing diperintah Allah. Ninggalne apa-apa sing dilarang Allah. Itu perjuangan. Wakidiyah saka basa Arab artinya wahid. Nah, satu atau tunggal. Wahid niku tunggal. Lajeng ditambah ya tak marbutoh, nggih. Dadi wakidiyah. Nah, artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan wakidiyah itu artinya nglakoni, ngedowi larang Allah, nglakoni perintah Allah sebagai layaknya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Itu wakidiyah. Terus juga bisa disebut perjuangan fakir Allah. Artinya melakukan, meninggalkan larangan Allah, lari kembali kepada Allah. Itu perjuangan. Sedang berjuang fakir Allah, berjuang wakidiyah. Ya. Keberjuangan itu melakukan, mengajak diri kita lahir batin, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, umat kembali kepada Allah, mengabdikan diri dengan sempurna. Itu perjuangan fakir Allah. Perjuangan wakidiyah melakukan sesuatu, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan wakidiyah. Nah, sedangkan salah wakidiyah salah satu unsur dari perjuangan wakidiyah. Jadi perjuangan wakidiyah meliputi 3 perkara. Saya ulangi lagi. Yang pertama, sholawat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua, jujur urip sebagai ma'rifat billah, yaitu definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai malaikat Israel menjemput.
Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh lepas daripada lillah, lirasulillah, birasul bilghos, bilah dalam itu tidak bisa lepas. Kalau lepas sedikit bahaya. Yang dikhawatirkan itu kalau kita lepas, bisa lepas, malah kita jemput bagaimana kita. Jadi kalau bisa kita berusaha menjawantahkan ajaran wakidiyah dalam kehidupan sehari-hari, di samping mengawas wakidiyah. Dan hubungan kita, interaksi kepada manusia lain dengan jalan tidak pandang bulu. Siapapun boleh mengamalkan, siapapun kita ajak, kita selamatkan untuk menjadi hamba Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Jadi orang-orang mengatakan bukankah perjuangan wakidiyah sebagai layaknya Islam? Tidak. Yang dimaksud sama juga Islam. Apa syaratnya? Syahadat. Sudah sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itu sudah sah menurut hukum agama maupun negara. Tetapi tidak hanya itu, walaupun sah, tapi kalau kita tidak melakukan Rasulullah, seperti Rasulullah Isra, sholat, ya kan, sholat wajib, kita tidak puasa di bulan Ramadan, walaupun kita tercatat sebagai umat Islam dengan syahadat kita, mungkinkah Rasulullah memberi syafaat kita? Tidak mungkin. Begitu juga di dalam wakidiyah, kita mengamalkan wakidiyah 40 hari sudah sah, seperti yang dilakukan Bayai. Senajan nemoake lembar wakidiyah tentang sampah diamalnya sah-sah. Tapi bukan berarti walaupun itu sah kita menjadi pengamal wakidiyah, belum tentu. Oleh karena mari kita pelajari lagi, kita pahami lagi tentang ajaran wakidiyah. Mereka mengamal wakidiyah seperti layaknya di dalam lembar wakidiyah, tetapi tidak lilghos. Maka mereka hanya pengawas wakidiyah, tapi tidak berwakidiyah. Artinya, mengapa mereka mengamal sholawat seperti itu? Orang Islam, mereka Islam, tapi KTP. Begitu halnya dengan kita mengamal wakidiyah sah saja. Seperti layaknya syahadat di dalam catatan sipil kita Islam, memang sah kita menjadi umat Islam. Tapi apakah kita hanya itu saja? Hanya syahadat, tidak sholat, tidak puasa. Tanya lamun kita mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya itu, kita mengamal wakidiyah hanya sampai lillah billah lirasul, tapi tidak lilghos. Tanya lamun mendapatkan nadrul bayi di akhirat. Di samping itu, kita juga harus melakukan prinsipnya tidak pandang bulu sebagai penghargaan kepada manusia lain. Karena apa? Beliau Mbak Yai atau Romo Yai Majid ditugasi Allah Subhanahu wa taala membina umat agar kita bisa melakukan akidah-akidah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah. Jadi beliau Rasulullah SAW punya akidah. Di antaranya tidak pandang bulu, menghargai, menghormati orang lain, supaya mereka mendapat hidayah, supaya mereka bisa ada simpati kepada Islam. Dengan adanya simpati kepada Islam, maka Allah memberikan hidayah melalui itu. Coba kalau orang Islam mendengar anak orang Islam, orang keras itu kafir, langsung kafir. Apa yang mungkin mereka mau? Nah, karena Islam seperti itu tidak. Nanti kita, walaupun semua hak Allah, walaupun semua mereka mau tidak maunya menjadi pengawas wakidiyah hak Allah, tapi pasti ada lantarannya.
Lantaran apa mereka mendapat hidayah? Lantaran kita melakukan marwah dia. Kita melakukan jalan kehidupan dalam menelusuri kewajiban kita langkah-langkah di dunia ini sesuai dengan akidah Kanjeng Nabi. Tidak merusak marwahnya PSB. Marwah itu apa? Marwah itu kehormatan. Namanya marwah itu bisa diartikan kehormatan. Hormat. Jadi kalau kita tidak mempunyai kehormatan, maka kita akan punya harga diri di hadapan teman-teman. Apalagi di hadapan Allah. Itu yang pertama. Mengenai marwah, kehormatan. Itu saya dulu pernah didhawuhi oleh beliau. Maaf, ini cerita, saya masih kecil. Lah pada waktu itu saya marah sama Romo Imajid. Marah bener. Saya, Pak, jenengan piye? Klambi arep tak anggen jenengan kum. Nah waktu itu akhirnya beliau itu sama bujeng, wes ngene terus, ngene kono. Akhirnya saya pakai. Terus saya pakai. Itu istri saya juga dibilang sama ibu saya. Saya bilang di sini klambi wes terus barang mangkah tinggal. Saya pakai. Kemudian beliau dawuh, "Lah terus piye? Ya tak nggih." Kowe gelem bae? Nggih kula nggih. Nah, waktu saya memakai baju itu beliau dawuh, "Pi, sing apik ngono kuwi. Wong lanang wis omongane teko tenggorokan kuwi sadar. Kakek percaya. Maka wong lanang kae kehormatan dadakan subhanallah." Itu masih tapi ngatur pada itu. Artinya gini, seorang laki-laki apabila ucapannya yang keluar dari tenggorokan salah satu tidak dapat dipercaya, maka dia tidak ada harga diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana dengan jawaban para sesepuh kita kepada bayi sanggup? Bagaimana? Akankah kita punya harga diri dari Allah atau tidak? Kalau kita menyanggupi pada waktu itu, walaupun kita pada waktu belum menjadi pengamal atau kita masih kecil, otomatis kita baru melakukan dakwah bayi itu. Seperti halnya Islam. Islam di saat Rasulullah itu masih menunggu kita berapa ratus tahun, 1400 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tetap berlaku sabda Rasulullah. Walaupun kita hidup 1400 tahun kemudian, begitu juga dengan bayi. Walaupun 86, walaupun 88, berapa tahun? 90 sampai sekarang 34, 8, berarti 36 tahun yang lalu. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum paham apa, tetapi resiko menjadi pengasuh kita harus menyanggupi sebagai wakil beliau. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan beliau. Ingat, kalau kita ingin mendapat bagian akhirat, kita harus konsekuensi apa yang kita jawab sanggup. Dan sekarang marilah kita koreksi diri. Bagaimana diri kita selama ini? Ya, bagaimana diri kita selama ini? Menyanggupi sebagai wakil beliau dalam hal hubungan kabul menas. Itu contoh kita di dalam pengurusan PSB. Kita juga wakil beliau secara langsung, tangan-tangan beliau secara langsung. Karena pengurus sebagai kaki tangan daripada lembaga yang telah ditaklif beliau, yang telah diciptakan beliau. Kita langsung kaki tangan beliau. Kalau pengamal yang tidak bisa mengurus hanya wakil-wakil, tapi tidak langsung, tidak menjadi tangan-tangan beliau. Tapi yang sebagai pengurus itu di samping pengamal, yang wakil beliau juga sebagai tangan-tangan langsung beliau. Terus bagaimana menjaga marwah PSB itu sendiri? Tentunya kita harus melakukan apa yang dikehendaki beliau. Di antaranya
Ada beberapa hal. Yang pertama, pengamal syahidiyah itu jangan sampai tidak dalam satu hari satu malam melakukan atau mendirikan aurat 7-17. Itu yang mendirikan, bukan membaca, mendirikan, melakukan dan dijuntahkan. Kalau membaca tadi bukan masalah dia. Mendirikan mujahadah 7-11 dalam satu hari semalam minimal 1 kali. Terus setiap bulan sahriyah, kita mendirikan sahriyah tingkat kecamatan. Itu disponsori oleh pengurus PSB kecamatan. Yang ketiga, di atasnya lagi tingkat kabupaten, Rubusana atau Triwulan, itu disponsori oleh PSW kabupaten atau Kodia. Ya. Yang keempat, Nisusana, yang ini disponsori oleh PSW provinsi. Yang terakhir Kubro disponsori oleh PSW pusat. Walaupun kita sudah mengadakan, insya Allah di Makam sudah cukup. Pokoknya jamnya. Di sini orang bingung. Kubro itu jamnya, yang tepat jam berapa? Benar. Di situ kita kembali ke ranahnya Mbak dawuh. Mbok bilih wong uzur kubro. Mboten teng ditinggalaken. Kula suwun mengikuti saling griya. Mulai acara dimulai jam 8 sampai selesai. Lah bakunya mujahadah itu, bakunya mendirikan mujahadah kubro itu mulai jam 8 sampai selesai. Malam Jumat acara ibu-ibu mulai jam 8 sampai selesai. Mau panitia untuk malam Jumat acara panitia di sekolah panitia itu mulai jam 8 sampai selesai. Malam Sabtu ibu-ibu jam 8 sampai selesai. Malam Minggu remaja jam 8 sampai selesai. Kanak-kanak Minggu pagi jam 8 sampai selesai. Terakhir malam Senin acara bapak-bapak jam 8 sampai selesai. Nah di situ sebenarnya bakunya kubro itu jam-jam itu. Seperti halnya kita acara di Mekah Hukum, jam-jamnya tertentu, bukan hari, jam. Kubro demikian. Alangkah baiknya jika kita mengikuti dibayar. Nyuwun sewu mbok bilih kubro buat saged rawuh wonten undur. Kula suwun barengi dateng griya antara jam 8 sampai selesai teng mriku. Dene intune ngisi bidang teng kubro, teng kedone ngisi bidang, kata mujahadah maqam mujahadah non stop mujahadah ngisi bidang. Tapi bakunya mujahadah kubro itu ya jam itu. Dan di samping itu, dawuh ini juga bisa untuk dasar bahwa kubro itu yang dimaksud uzur itu tidak mengadakan secara besar-besaran atau tidak melibatkan kepanitiaan dan izin pemerintah. Uzur perorangan. Bahkan benar dawuh mbok bilih wonten ingkang uzur upami mboten gadah sangu, sing saged sing gadah sangu digendong dijak mriki. Nah otomatis uzur itu yang dimaksud uzur. Kecuali uzur tidak bisa ditinggalkan, misalkan meninggal dunia orang tuanya, itu tidak bisa ditinggalkan. Mengikuti mujahadah setelah tahlil sampai, kan biasanya orang meninggal tahlil, orang tua kita meninggal tahlil. Habis tahlil kita mengikuti mujahadah kubro. Diniatkan untuk acara ibu-ibu malam Sabtu dari rumah, maksudnya itu. Nah kalau kita menyanggupi sebagai wakil beliau dan beliau sudah menunjuk saksinya Allah Sang Maha mendengar, bagaimana? Kalau kita mengingkari janji, dari jauh bahaya akan terjadi. Kita tidak punya harga di dalam Subhanahu Allah. Lebih buruk daripada gugup. Maaf. Walaupun anjing itu dicipta dari ludahnya iblis yang masuk ke usernya Nabi Adam. Tapi walaupun demikian anjing sendiri sebenarnya tidak ingin seperti itu. Pada suatu saat ada seorang khalifah. Itu dia khalifah terpilih. Kemudian jalan di tengah-tengah jalan ada seekor anjing. Kemudian khalifah itu pimpinan itu menyingkirkan serbannya, menyingkirkan jubahnya.
Kemudian anjing berbicara pada khalifah, hai kekasih Allah, badan saya tidak najis, yang najis lidah saya, yang najis liur saya. Walaupun demikian saya tidak ingin diciptakan sebagai makhluk yang najis dalam liur saya. Kemudian bagaimana perasaan sang khalifah yang dibilang nangis. Kemudian sang khalifah mengajak anjing berjalan bersama, dan sang anjing tidak mau. Ya khalifah, saya tidak sepantasnya berjalan dengan kamu, dengan panjenengan. Tetapi panjenengan harus ingat bahwa saya sebenarnya tidak ingin diciptakan menjadi ini. Anjing seperti itu. Apalagi kita manusia yang punya akal, dibekali akal, dibekali ilmu, dibekali keimanan. Marilah kita introspeksi diri. Akankah kita mati atau meninggal nanti sebagai manusia yang berwakiliyah, yang punya kehormatan dan negeri kepada Allah? Ataukah kita manusia yang tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri, hanya gara-gara mengingkari kesanggupan wajah ini? Mari kita ingat itu. Demi Allah, saya masih ingat itu pada bayang. Saya masih ingat benar, waktu itu saya masih SD nggak salah. Kau jangan babi, deh, tenang deh. Ya, waktu itu kan sudah mulai kecil kan, ya maaf, saya tidak ingin sebenarnya ingin bicara, tapi ini demi kebaikan kalian semuanya ya. Kelambi saya itu yang mencuri bayi sendiri, baju saya mencuri baju bayi, tidak orang lain. Dan pada waktu saya pulang sekolah, baju saya itu basah, hampir disembaliai. Nyatanya itu. Terus saya tuh nanti kelambi itu lagi. Nah terus pundi aku kan. Akhirnya nggih, mbok nggih tak cukup nggih ngenen. Kula nggih. Lah saya itu beliau dawuh, yo bener ngono ki. Jadi bagaimana sekarang? Akanlah kita sebagai manusia yang ingkar, yang kehormatan kita hilang gara-gara jawaban kita menyanggupi itu dengan sadar. Kalau sanggup kata-kata dengan sadar yang keluar dari tenggorokan kita ingkari, maka kita tidak punya kehormatan di atas Allah. Kita akan menjadi banci iblis neraka, anjing iblis. Sehubungan dengan itu, di dalam Quran itu dijauhkan. Hei wong kang duwe iman, selametno awakmu, selametno ahli warismu, anak bojomu saka geni neraka sing bahane saka watu lan manungsa. Bismillahirrahmanirrahim, saka ahlikum naro. Lah padahal kalau kita itu diberi kewajiban Allah dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu patokannya awake kalamullah yang berupa kitab sebagaimana layaknya yang harus kita lakukan. Terus bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah dalam Al-Quran kalau kita menggadai? Padahal kewajiban pengamal, setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Nah itu sebenarnya itu maksudnya sama dengan apa yang diinginkan Allah. Hei wong kang duwe iman sama awakmu. Nah itu nglakoni nyelapne awake dhewe. Selametno keluargamu, ahlikum. Sapa sing ndak warismu, ahlimu ya anak turunmu, bojomu. Nah, nyelapne keluargane awake dhewe saka neraka. Sebenarnya itu bahaya itu menugasi kita atau menciptakan suatu aturan itu pasti tidak mungkin bertentangan Al-Quran, karena beliau sebagai Nabi Rasul yang ditugasi untuk membina umat sehingga masyarakat tanpa sadar melakukan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran di situ.
Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, di dalam malam 17, di dalam malam turunnya kalamullah yang berupa buku, yaitu Al-Quran, kitab suci, mari kita introspeksi diri. Kita mulai kembali ke nol saja. Kita melakukan apa yang telah di dalam kalamullah tadi. Insya Allah kalau kita melakukan apa yang dilakukan Mbah Yai, otomatis kita bisa melakukan kalamullah yang di dalam Al-Quran tadi. Kita sadari atau tidak. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan, merusak marwah Hidayah, merusak marwah PSB, itu termasuk ada pada kita bicara. Kita jaga. Mulai saat ini harus kita menjaga ada pada kita bicara kepada teman-teman kita. Kalau satu contoh, saya atau siapa minta tolong bikinkan ini, itu berkenaan dengan sekretaris. Tolong catatan inilah. Kalau kalau dia repot, maaf, sepurane aku jadi repot. Tak kayak ancer-ancernya enggak ya, tak kayak enggak ya. Itu ada pada terus. Itu contoh, kita minta nasihat kepada Bapak Pusat di BEL, dilihat, diterima. Kalau penting ya tolong kita masih Bu, tolong aku izin kantor jam-jam di sini bel aku tak terang nih, gitu loh, supaya kita bisa enak hubungan antara daerah dan pusat. Itu juga termasuk marwah PSB. Adab dalam segi hubungan interaksi kepada manusia lain. Contoh Mbah Yai itu saya belum pernah mendengar. Kalau orang salaman, Mbah Yai di sini, pasti Mbah Yai nyuwun punten. Pas itu Mbah Yai dulu, nggak pernah Mbah Yai lambat. Salaman nyuwun punten, Mbah Yai beri dulu. Belum tahu saya Mbah Yai itu di sana lain. Itu sebagai contoh. Yang kedua, Mbah Yai masuk masjid, itu yang diangkat kaki kanan dulu, dilepas kaki kanan dulu. Kemudian pulang dari masjid, yang turun kaki kiri dulu, kemudian dia masuk sampai kaki tangan dulu, kaki kanan dulu. Contoh ini kaki kiri keluar plak gitu. Itu beliau itu kakinya itu ditaruh di atas sandal, kemudian kaki kanan masuk, kaki kanan keluar, kaki kanan turun dari masjid dimasukkan kanan dulu, baru kaki kiri. Seperti itu. Nah, apa-apa itu perlu kita perhatikan supaya kita bisa lebih baik dalam kehidupan ini. Terus masuk kamar mandi, itu kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi, kaki kanan dulu. Itu hal-hal yang sepele, yang mudah-mudahan bisa menjadi meningkatkan keimanan kita, meningkatkan adab-adab kita kepada sesama. Kalau adab kita sudah terlatih, otomatis adab kepada yang kita yakin juga terlatih baik. Hadirin yang kami hormati, ini kiranya ya sudah malam, saya juga apa itu nanti ada kira-kira ya ada mau pembicaraan orang-orang pusat entah apa nggak tahu, yang saya sampaikan itu. Dan saya sarankan sekali lagi, mari kita ingat kesanggupan kita pada Mbah Yai, kita introspeksi diri. Itu saja yang akan saya sampaikan, yang penting itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa yang diijazahkan sama terakhir itu sholawat Hidayah, tidak lilus hak prerogatifnya Mbah Yai. Maka walaupun mengawas sholawat Hidayah dengan lillah, dengan rasul, dengan birasul billah, tetapi kalau tidak lilus dan tidak bilghos, maka hanya tercatat sebagai pembaca sholawat Hidayah, bukan pengawas sholawat Hidayah yang berwakidiyah. Itu mari kita introspeksi, apakah selama ini kita sudah melakukan itu belum? Kalau sudah, mari kita tingkatkan, kita pahami, kita gali kembali, dan jujur wujud. Maksudnya tidak boleh dikurangin dan tidak boleh ditambahin. Lah kayak kemarin ada pertanyaan dari Ketua PSB Kabupaten Nganjuk, apakah ini menyaturan? Sudah biasa di daerah Tanjung Kalang itu hari ke-10 ke atas menjadahnya ini.
Terus maaf ya, saya jawab gini. Apa pujiannya bagaimana? Ini saya jawab. Sekarang saya bertanya, apakah introspeksi bisa dilakukan? Ya. Kemudian apa? Baca itu kan masalah. Yang jelas introspeksi didahulukan. Karena PSB waktu yang bayai itu didahulukan. Misalkan kita mujahadah yang sekarang itu 17 kemudian 10 333 itu selesai, baru kita mengamalkan apapun boleh. Contoh biasa di Tanjung Kalang itu misalkan itu keuangannya mulai redup, mengamalkan itu sampai 2 jam atau mengamalkan waktu itu masih ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wajana surah rasul waktu itu tuh. Dan sekarang saya sempurnakan sesuai dengan apa yang diberikan Bayai. Ya Rabbana bihamdika wasi kamar duka itu nggak masalah. Yang jelas lebih baik. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan itu oleh Bayai, kenapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan setiap kewanitaan seperti Sbuyah, Sahriyah, ya, Rubusanah, terus Nusana itu dihentikan karena beliau menghendaki agar kita fokus ibadah kepada Allah langsung, meningkatkan interaksi yang lebih baik kepada Allah SWT dalam ibadah. Sehubungan dengan itu saya pernah tahu hal ini diriwayatkan oleh ayah sendiri, yaitu di dalam bulan puasa pada waktu seorang santri yang Mbah Ma'ruf bertanya kepada Mbah Ma'ruf, Nyusul yang Ma'ruf bisa bertanya. Nah ini buat Jawa, Nyusul yang Ma'ruf ansal kota kok. Saat itu waktu itu ngaji, tidak salah ngaji apa ya? Ngaji jalan lain. Nah, waktu itu beliau Mbah Ma'ruf itu ngaji di bawah pohon telem. Mungkin sekarang pohonnya masih ada di Rumah Utara, sekarang Pondok Ma'ruf tempat gusanya itu ada di situ. Kemudian santri itu setelah ngaji terus nyedek, bayar apa? Le. Kemudian santri bertanya, sewu, ya Ma'ruf, saya bertanya, apakah benar kata kiai saya, kata orang-orang itu bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban itu dangir. Bulan Rajab itu nandur, bulan Sa'ban rumah dangir, resik-resik ngelepi ngerabuk, wonten ing bulan poso niku panen. Ku ya bener tapi ya keliru. Lajeng sing leres sepundi? Ya Ma'ruf, sing bener bulan Rajab kuwi nandur. Bulan Ruwah kuwi tau Saban kuwi resik-resik terus resik-resik terus ngelepi ngerabuk. Bulan poso nunggu panenan. Jadi bulan poso kudu luwih giat nunggu sing arep panen ing bulan Sawal. Padha karo awake dhewe kuwi wis wayahe panen kurang sawulan gak giat. Pari ditinggal, sepamanan percilan entek ngoten. Jadi bulan poso ini kalau ningkat nih jaga panenan, ningkat nih jaga tanduran sing nggon bulan Sawal kuwi panen. Ya kuwi dengan jalan meningkatkan segala upaya, segala hal yang berkenaan ibadah kepada Allah langsung, khususnya baca sholawat. Ditingkatkan aja. Nanti insya Allah kalau kita itu meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan bacaan sholawat, meningkatkan sunnah-sunnah, insya Allah itu sama dengan kita menjaga padi kita sebelum dipanen. Jadi tidak habis makan manuk atau burung, tidak habis makan tikus. Nah saya kan dijogo, sesuk panen dilalah kan dijogo, pangan manuk entek ya ngaplo ngoten. Jadi acara Ramadan itu damel menjaga hal yang akan kita panen di hari Sawal di situ. Ya mudah-mudahan aja Allah SWT kita diberi kekuatan untuk menjaga
apa-apa yang telah kita tanam di bulan Rajab, apa-apa yang telah kita pupuk, kita lepi atau kita bersih-bersih di bulan Ruah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan diberi ridho dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, sehingga nanti di bulan Syawal kita panen benar-benar resik saka dosa kabulna dan kabulna Allah. Amin amin amin. Mohon terakhir kita mujadah, mudah-mudahan barokah mujadah, barokah dirikan mujadah menika mbayahi ridhoi. Amargi sawah kita mboten wonten nyone, mboten wonten karomai. Kita namung mengandalkan karomai. Ini ngapunten, kita oleh mboten mengandalkan karomai mboten mungkin. Amargi dah mbayahi waktu niku ngoten. Benjing-benjing kalau kula mboten wonten pun derek sinten. Pun malah kula teng kuburan, malah bingung. Jenengan derek Wakidiyah. Kula dados tukang terigu. Lah otomatis perjalanan Wakidiyah niku tasih mbayahi sampai saniki. Nggih mugi-mugi kita saged diakui dadi pengawas Wakidiyah kita mbayahi. Mau kita kanthi niat lillah, nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat li Rasul, niat Rasulullah. Nyunapunten mun makmum mbayahi karo. Mun makmum, mbayahi mboten ngajari engko makmum kula mboten. Monggo makmum Rasul mboten. Mbayahi ngajari monggo kita mujahadah niat lillah. Ngikuti perintah Allah ibadah. Niat li Rasul, ngikuti tuntunan beliau Rasulullah. Niatnya legos mengikuti tuntunan beliau Rasul zaman. Bukan niat makmum Ghos, makmum Rasulullah bukan. Oke, monggo kita introspeksi dan kita mulai belajar mijuwentahkan lillah jujur. Kita niat mujahadah iki tak niati derek perintah Allah. Mujahadah kita niatin derek Nabi Rasulullah. Mujahadah kita niatin derek bimbingan Mbah Yai. Lan aku iso niat ngene iki mergo jasane Kanjeng Nabi lan Mbah Yai. Itu wis mani wis asal kok syukur nek gone beliau berdua. Aku iso syukur lan iso ngene iki mergo sing gawe sing berani sing nesan Allah. Ing jero yuk iki mau monggo. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurah khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adriki wa qadalam wa bada wa rabbi wa laysali ya sayyidi siwaka wa intaru dakum bisasan halika ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurah khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adriki wa qadalam wa bada wa rabbi wa laysali ya sayyidi siwaka wa intaru dakum bisasan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirat kita selalu nyebut doa pemberi sama makhluk, doa ini tolong hamba ya sayyidi, doa pimpinan kami, doa nangin kalian boten legos berarti boten menghadap Rasulullah. Amargi beliau mengajar kita menghadap Rasulullah, mengajar kita melakoni akidah Kanjeng Nabi, tuntunan Kanjeng Nabi. Lek kita setiap saat ya Syafi akhwat ya doa pemberi sama makhluk, rayo tanganmu gambar tanganku ya sayyidi ya Rasulullah, tolonglah dua pimpinan kami itu Allah. Mulute tutu awake nyuwun pengasan Rasulullah, tapi atine melengos dos pundi isine mbayahi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati aliyah. Hadirat
Monggo kita pahami makna alaika robbini bismillah, bimbing dan dididik kawula kanthi izin Allah. Wangdur ya sayyidi binadrah, pancarlah patirah kami dengan istana budi bimeng dua zaman. Musilatlah hadrat aliyah, yaitu radiasi batinah yang menghantar kula menghadap Maha Kuro. Di situ kita setiap saat mohon bimbingan, setiap saat mohon nadroh, setiap saat mohon pancaran supaya kita jalan kepada Allah. Tapi kita tidak mengikuti bimbingan beliau, itu apakah mungkin? Monggo kita nyuwun ngapura mbayai, monggo kita bener-bener bimbingan menghadap mbayai. Monggo. Ya Rasul salamullah alaika robbini bismillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya sayyidi ya yulghas ya sayyidi ya yulghas ya sayyidi ya yulghas ya sayyidi ya sayyidi ya yulghas ya sayyidi ya yulghas ya sayyidi ya yulghas ya safi'al khalqi salatuhu wa salamihi salatu al-khirati ibadati qul bi'ati ya sayyidi wa umami ya safi'al salatuhu wa salamihi salatu al-khirati ibadati qul bi'ati ya sayyidi wa umami ya safi'al al-khabibawlahi salatuhu wa salamihi ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Hadirat yang kami hormati, alangkah nistanya kita, alangkah getihnya kita di saat nanti diberitahu di saat sawal di antara orang tua kita pulang ke kuburnya ada yang kecewa, ada yang menderita, ada yang menangis. Bagaimana tanggung jawab kita kepada orang tua kita? Pasti kalau di akhir kita akan dituntut oleh orang tua kita. Hei anak-anakku, kau istri kesempatan di bulan Ramadan tahun ini, dongane aku. Justru pengecewaannya bayai kecewa Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali wa jali anama muslimin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirika wa tina qariban bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali wa jali anama muslimin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirika wa tina qariban bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali wa jali anama muslimin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirika wa tina qariban bainana ya Rabbana 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 Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa biyadil mujahada ya Allah
mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqa wa ibadah ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqa wa ibadah ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Istiraq Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, mau kita tunggu. Kula saniki dapuk corong, kula saniki dapuk mie, dapuk salon. Panjenengan sing kami, sebab beliau-beliau yang kita yakini kersa pinaringan ngapura, kersa pinaringan bimbingan, kersa pinaringan syafaat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Wonten ing wulan Ramadan ingkang panjenengan suciaken. Wonten Ramadan ingkang panjenengan mulyakaken. Kula ingkang hina, ingkang bodho, ingkang fakir nyuwun dumateng panjenengan ya Allah. Panjenengan paring inayah panjenengan. Panjang paring rahmat panjenengan, panjang paring ngapura panjenengan, panjang paring pitulungan panjenengan, panjang paring kasih sayang panjenengan, panjang paring ngapura panjenengan, panjang ngapura tiang sepuh kita, tiang sepuh kami, panjenengan paring ngapura kanthi pitul panjenengan, mbah-mbah kami, buyut kami semua, cicit kami, jaga kami, leluhur kami, khusus ibu kami yang telah melahirkan merawat kami sampai sekarang. Panjang paling alam kubur yang sae, panjang paling alam kubur yang wangi, panjang alam paling kubur yang kerang padan, panjang paling alam kubur yang jembar. Kanti syafaat al-Mubarakah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanti bimbingan Bahyai saya itu ya Allah. Panjenengan gerakan manah kula ya Allah. Panjenengan ampuni dosa-dosa kula, dosa-dosa rencang-rencang kula, dosa pengamal sawah dia berwakil, dosa keluarga kula, dosa pengurus PSU sampai daerah selama ini ya Allah. Panjenengan paring keluarga sakinah mawaddah warahmah, panjenengan paring saleh-salehah, keturunan yang mampu mengangkat derajat kula sebelum tengah sampai jenengan. Panjenengan paring inayah rahmat panjenengan, panjenengan paring kemenangan ya Allah, kemenangan dunia luhur akhirat ya Allah, panjenengan paring kebahagiaan ya Allah, lakukan akhirat ya Allah, panjenengan paling kemampuan ya Allah dalam menjalani kodrat kula manusia mata muka bumi ini ya Allah. Ingkang sampai kekeliruan, ingkang sampai kesalahan ya Allah, panjenengan paling kemampuan ya Allah dalam introspeksi diri ya Allah, panjenengan kemampuan ya Allah dalam melangkah yang lebih baik ya Allah, panjenengan paling kemampuan ya Allah dalam rangka menjalankan misi-misi bayi ya Allah, yaitu mempersatukan mengusahakan di hati dengan bayi ya Allah, dan persatukan ya Allah, persatukan ya Allah, mengusahakan dia di bawah dunia bayi ya Allah, di bawah naungan PSI ya Allah, sehingga masyarakat cepat-cepat kembali kepadamu ya Allah. Bendera-bendera hitam yang kami yakini sebagai penggota mawati selengkapnya berkibar di seluruh penjuru jagat raya ini ya Allah. Kanti barokahnya ahli Indonesia ya Allah, kanti barokahnya Bahyai ya
Hadirin hadirat yang kawula hormati, alhamdulillah acara sampun rampung. Monggo kita yakini dumateng meneh kita masing-masing sampai mengkristal, sampai nanti keyakinan sampai kiamat. Enggal menika pikantuk dengan Subhanahu wa taala. Sehingga kita didasarkan golongan tiang ingkang wakidiyah, tiang ingkang tansanya nyuci Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Israel nyambut kita, sehingga kita diparingi husnul khotimah, diampuni dosa-dosa kita mulai balik sampai sekarang semuanya, diampuni dosa-dosa masyarakat, diterima amal-amal kita walaupun sedikit. Semoga kita di akhir mendapat syafaat Rasulullah. Karena di malam hari ini kita bersama pada Rasulullah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti apabila ditimbang amal kita lebih buruk, lebih ringan daripada kebijatan, semoga Rasulullah memberikan sebungkus secari kertas sebagai amal ibadah kita, pemberat amal ibadah kita, sebagai layaknya kita membaca sholawat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke bagian abadi. Amin. Hadirin yang kami hormati, mari kita yakin sekali lagi, orang tua kita nanti pulang ke rumahnya alam berbahagia. Kita yakin itu. Kita yakin itu. Kita yakin disiksa terakhir hari kemarin sebelum Ramadan. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat dia, barokahnya Mbah Yai, diampuni semua ahli kubur. Semua ahli kubur diampuni, khususnya para orang tua kita yang telah ikut berjuang zamannya Mbah Yai. Hadirin yang kami hormati, saya sebagai wajah, sebagai pembina PS yang bisa becus, saya mohon maaf yang berbeda. Dan saya ucapkan dari hati yang sangat dalam, jazakumullahu khairati wa sa'adat wa akhirah atas semuanya ini. Dan semoga Mbah Yai pun kerso terima kita santen yang masih hidup ini sebagai pengawal dia. Dan nanti di saat malaikat Israel menyambut kita, mudah-mudahan Mbah Yai di samping kita, Kanjeng Nabi di samping kita, menyamai kita. Dan dasar kita bertemu dengan malaikat Nongkarnanggir, Mbah Yai memberi bimbingan kita, sehingga kita bisa menjawab malaikat Nongkarnanggir. Rasul memberi sama kita bisa menjawab malaikat Nongkarnanggir dengan jawaban yang bisa dijawab hanya dengan keimanan kita. Amin amin amin. Dan yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan atur kami yang tidak berkenan di hati panjang sekalian. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ghos waktu zaman radhiyallahu anhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.